Santapan Harian Senin 17 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti makna firman-Mu dengan benar. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, "Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api, yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka." Sahabat Santapan Harian, bagaimana menaklukkan kejahatan? Kekuatan dan kemampuan manusia yang terbatas tidak mampu menjawab pertanyaan itu dengan tuntas. Maka, manusia membutuhkan Tuhan sebagai penguasa semesta untuk menghadirkan penghakiman dan hukuman kekal atas kejahatan sebagai wujud keadilan kebenaran Allah. Wahyu pasal 19 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21 menguraikan bagaimana keadilan Allah akan ditegakkan pada akhir sejarah hidup manusia. Wahyu kepada Yohanes juga menekankan perjuangan umat Allah dalam melawan berbagai upaya si jahat yang menyeret manusia menjadi pengikutnya. Melalui uraian itu, umat mendapatkan bahwa Allah konsisten memegang janjinya. Umat mengalami kuasa Allah yang memelihara sejarah hidup manusia sebagai satu kesatuan. Gambaran perjamuan yang diadakan oleh Allah mengingatkan pembaca kepada hakikat persekutuan dengan Allah, janji yang diikat oleh Allah sendiri dengan umatnya, dan juga sukacita yang akan dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus. Penunggang kuda dan tentaranya akan menangkap binatang buas dan nabi palsu, menghukum mereka ke dalam keterpisahan kekal dari hadirat Allah. Wahyu kepada Yohanes diberikan untuk menguatkan orang-orang beriman yang tengah menghadapi pergumulan dan penderitaan akibat penganiayaan. Bagi kita yang hidup di masa ini,
Tuhan menjanjikan berkat penyertaan yang memungkinkan kita untuk menghadapi penderitaan yang kita alami dengan sabar. Keberhasilan kita dalam melewati pergumulan iman adalah hasil karya Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Pengajaran tentang akhir zaman yang alkitabiah dan sehat akan memberikan ruang kepada karya Roh Kudus yang mengarahkan mata hati dan iman kita kepada keselamatan kekal yang akan kita terima dan alami hanya di dalam Kristus Yesus. Allah menyiapkan jamuan abadi bagi umat-Nya, orang-orang yang diperkenannya. Itulah sukacita terbesar yang akan dialami oleh setiap orang yang mengarahkan hidup dan kehidupannya hanya kepada Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampunilah kami yang acap kali selama ini sulit mengarahkan hidup kami kepadamu. Namun, di saat ini, kami akan selalu mengarahkan hidup kami hanya kepadamu. Dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.